Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bang Rian seperti biasa, bukan seperti biasa, masih di Sukabumi kita nih. Nih di rumahnya Teteh. Hari keberapa? Hari kedua ya? Hari kedua di sini. Nah, sekarang tuh ada undangan dari Wali Kota ya? Iya. Wali Kota Sukabumi. Dan kita bingung nih, bikin kontennya apa, paling nanya-nanya doang ya Teh? Tuh ditemenin Enggak sih, sama Papami juga oke kok kalau Titian mau ajak turun ke jalan. Ke jalan ini cari ODGJ juga oke. Kalau nanti ditanya-tanya aja ya. Nah, jadi yang punya Sukabumi teh dia gitu nih si Teteh. Jadi udah kenal sama Pak Walinya. Terus kita mumpung ada di sini, kita nanyain apalah tentang sosial gitu ya. Paling terus nanti kalau misalkan punya yayasan kan gampang gitu ya. Iya Teh. Ada penyalurnya gitu ya. Kalau kita punya yayasan gitu. Suatu saat nanti. Suatu saat insya Allah doain ya kita punya niatan ya, pengen punya yayasan. Seininya lah ya, seada-adanya ya. Tapi layak. Bener Dan gak amanat ya. Yang penting amanat sih. Layak, amanat. Susah lah amanat teh. Nah itu bener. Gitu. Ya udah. Di sini berapa menit? Dari sini ke itu 3 menit, 5 menit Oh, lah. bentar. Bentar banget. Ini rumah Teteh di Jakarta. Banyak yang nanya nih, Teteh Tari di mana rumahnya? Jakarta. Cuman di Sukabumi punya lagi, asli Sukabumi Teteh Tari. Dulu mah sering bikin video sosial. Sekarang kan lagi sibuk ngurusin apa? Ini ngurusin naon sih teh? Ngurusin usahanya gitu. Jadi sibuk cari duit. Iyalah. Ya, tapi kita tetap temenan gitu, Kan, udah lama. Apa namanya kita mau bikin satu kegiatan juga mesti ada uangnya kan? Iya benar. Tapi kita mah pribadi ya, nggak ada nggak ini mesti dilurusin nih, jangan nanti dibilang oh ya katanya Rian TV terima banyak donasi. Nggak ada, jadi donasi itu langsung biasanya langsung ke yayasan yang dicantumin, bukan ke rekening pribadi Rian atau ya ke rekening pribadi lah, nggak ada ke rekening pribadi, jadi itu mesti. Jadi belum pernah kita minta sumbangan ke kalian gitu. Terus kalau kita bagi-bagi juga dari hasil YouTube juga, jadi kalian yang nonton juga ikut berpartisipasi gitu. Kenapa sih? Berpartisipasi. Secara tidak langsungnya kalian juga ikut membantu gitu. Thank you banget pokoknya yang kalian yang suka nonton dan support kita gitu. Nih sama Mas Budi lagi kita nih. Banyak nanyain, kok asistennya Baim ada di sini katanya. Nah, coba ngobrol. Kenapa tuh? Banyak yang nanya tuh, Mas Bud. Kenapa? Susah jawabnya gua kenal Rian, kita seru-seruan lah ya. Kenal di Jakarta ya? Kenal di Jakarta, seru-seruan. Maksud gua selama ini bisa bermanfaat buat orang banyak ya jalanin aja. Ya gitu. Itu aja sih. Bener-bener, amin. Terus jangan lupa punya channel juga, Mas Budi. Belajar sama Rian. Iya, amin. Kita sering belajar. Ya, saling belajar kita. Saling ya? belajar gitu. Kita gak ada yang sempurna gitu. Oke, ikutin terus. Lagi pada demo di belakang. Lagi demo. Tuh. Mahasiswa semua. Pokoknya semangat yang demo. Dan kita netral aja kita ya. Jangan ngomongin masalah pemerintah ya. Hidup mahasiswa. Maaf ya. Udah rapid loh. Oh ya, tuh dicodok hidungnya. dicodok. Tangannya aja. Terus. Siap, 36. Oke. Pakai parfum. Pakai parfum memang. Enggak. Assalamualaikum. Pak Wali sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ini aku buka ya Pak maskernya. Boleh. Udah rapid loh Pak, bukan rapid swab loh. Swab. Dicodok hidungnya ya. Mau bikin video aja gitu tentang apa sosial gitu Pak Wali di sini. Lagi bagi video nih. Iya ini. Ini nih. Iya kameranya. Buka dikit. Buka tuh Pak, mereka tinggal. Buka itu dibuka. Ini kelihatan ganteng nah itu. Kumaha teman-teman kumaha? Jadi ya kita wawancara Pak Wali aja. Tadinya sih pengen Ngobrol-ngobrol di luar, biasa. cuma kan sebenarnya di luar lagi ada
lebih kurang Ya, inilah kondusif kurang lah. kondusif. Maksudnya ngajakin bapak turun ke jalan. Iya, cari ODGJ gitu. Teman-teman maksudnya terkait apa nih masalahnya? Oh, DGJ sosial. ODGJ sosial. Orang dengan gangguan jiwa. Nah, itu. Oke, kenapa ODGJ? Jadi Kaget nih. mau ngajakin Pak Wali. Banyak nih ODGJ. Banyak. Itu dia. Banyak. Kalian mau nanya bener nggak sih banyak Pak DGJ? Bener. Sukabumi itu tanyain Rio, kota sejuta cinta, sejuta cerita. Karena ini kota sejuta cinta, sejuta cerita, masa ada ODGJ? Mau ngangkat apa jadi? Nah, gimana nih? Kaci, itu salah iya, salah data. Mungkin ODGJ yang di luar Sukabumi Dibuang ke sini gitu. Supaya sehat kan. Iya, dipercayakan ke Pak Wali gitu ke sini, dikirim ke sini. Namanya ke Dinsos Pak. Ketemu siapa di sos? Pak Cecep. Pak Cecep Mansur. Iya. Namanya kurang begitu Iya, panjang. kayak Baju. PLT ya? PLT, di sini Ketemu Pak Cecep, terus ngobrol. Lagian mau dibikin itu ya, mau dibikin Bikin rumah singgah. Yang belakang kita akan buat rumah Ya. singgah. Betul. Terus kemarin kita kebetulan teman Rian nih dari Bandung datang dapat info dia mau evakuasi kemarin tuh ada ODGJ di Telantar daerah ya. Di daerah mana? Cibadak. Dari kabupaten, Iya, kan? Cibadak betul. Terus kita akhirnya kemarin ke sono, ternyata udah dibawa ODGJ-nya ke Bunut karena ketabrak. Oh. Perempuan kebetulan Pak. Jadi dia bilang selama di jalan juga kita ketemu sih Pak ODGJ, cuma dia bilang kan kayaknya kita mesti mentingin perempuan deh teh, soalnya kan kalau perempuan di jalan gitu lebih riskan lah. Dia bilang, itu dulu aja evakuasi itu. Taunya udah dibawa ke Bunut, terus ya kan kalau udah masuk rumah sakit nggak bisa punya informasi yang ini apa, mereka juga harus rahasiain. Harus menjaga. Akhirnya kita ke Dinsos, ngobrol lah di Dinsos gimana gitu. Terus ya selama kita putar-putar Sukabumi memperkenalkan ini loh Sukabumi gitu, welcome to Sukabumi dengan wanita yang cantik-cantik gitu Pak. Langsung terpicu teh galelisnya teh gitu kenapa? Karena mungkin beliau dari Sukabumi jadi gitu. Iya benar. Jadi iya. Karena mungkin tuan rumah juga ya. Bukan, Iya. sok opatan yuk. Ya, semua mengakui kan apa yang bareng Itu di bawah tekanan nggak? Cuma kan nanti tidur di mana? Karena itu salah satu daya tarik dia mengundang saya untuk datang ke Sukabumi. Ceweknya cantik-cantik. Dan itu terbukti karena saya menikahi orang Sukabumi kan. Nah, benar. mengakui kok Pak teh garulisnya teh barengin orang dia mah tuh kan cek ake mantakan beli imah sabelah di dia gitu langsung promo Sebelah. gitu. Kalau nyatuin sebelah gimana? Tatanggi. Jadi Pak Jadi gimana? Jadi kita sebenarnya kan bergerak di YouTube. Jadi YouTuber, kami ini YouTuber. Sebenarnya YouTuber. Kemudian dari Jakarta, kebetulan kita bergerak di bidang Sosial. eksperimen. Khususnya kayak Rian untuk mengurus ODGJ. Yang terlantar gitu. Mantan apa gimana? Alumni. Bukan. Enggak. Kita ini lebih ke orang tua, jompo dan segala macam. Lansia. Lansia, iya. Kalau saya lebih umum tapi anak yatim, panti asuhan dan segala macam. Oh. Jadi kita bergerak Berarti semuanya sosial. Sosial. lebih Iya. ke sosialnya kami gitu. Enggak. gitu. Jadi maksudnya tuh ya coba deh kita ngobrol sama Bapak mumpung Rian di Sukabumi gitu kan. Apa sih gitu, gimana sih di Sukabumi itu sosialnya, maksudnya apa sih maksudnya banyak, apakah banyak anak-anak yang masih butuh, dalam artian kita sih bukan butuh secara materi, kita juga nggak ada ya Pak, maksudnya kan itu kan urusan negara kan semua juga, cuma maksudnya kita bisa bantu di mana nih, apakah dengan kita sih kasih support aja sebenarnya gitu Pak. Gitu. Ini bagian ODGJ-nya, ini bagian apanya, ada job desk-nya masing-masing Pak. Job desk berdasarkan ini mantan. Iya. Wah dong, terus doang gue. Gitu, sekalian izin pamit ke Bapak dan kita kan mungkin melakukan kegiatan-kegiatan kan kita nggak Ini bisa sampai berapa lama nih di sini? di Sukabumi? Sekarang terakhir. Hah? Dari hari Minggu Pak. Dari hari Minggu, sekarang Dari terakhir. hari Minggu. Minta pamit kok udah di akhir gimana? Jadi pamit putar berarti. Oh, Oh iya. salahin dia. Pak dia tuh Pak. Udah Aku dari udah mana, kontak dari mana? sama dia.
Jatuhnya baru pas. Gitu. Aku udah bilang sama si Mas Rio. Dan makanya di kemarin tuh, yuk kita ajakin bapak aja turun yuk, biarin gitu kan, dia ajakin bapak turun. Padahal enak cari loh, ODGJ. yuk. Aku bilang Padahal gitu enak ya. kalau turun bareng lo. Iya. Bener. Ini kondisinya Saya kan- dikasih tahu tip baru beberapa saat yang lalu. Kan teman-teman mau ke sini. Oh ya udah enggak, silakan. Karena saya yakin teman-teman Rio orang-orang kreatif. Gitu makanya kemarin Rian bilang, sama bapak gimana ya teh, ajakin jalan apa gimana? Nggak apa-apa, kita jalan aja, coba aja, orangnya juga bapak muda kok, aku bilang gitu, asik banget Lihat kok, jangan bisa begitu aja. dong. Lihat. Aku pernah ketemu bapak waktu itu acara ulang tahun Sukabumi, waktu Oke. sama yang sebelumnya. Jadi waktu Saya masih wakil loh nanti ya. bapak wakil Iya. itu di acara di itu tuh Pak, di mana, di Gedung Juang. Gedung Juang. Oh. Waktu masih Gedung Juang seperti dulu, sekarang udah mulai udah bagus kan. Gor kali ya. Sorry Pak, gor Pak, gor Pak. Iya, Gor. Sekarang udah bagus kan Pak Iya, gornya. iya. Gitu. Jadi harus saya sampaikan ke teman-teman apa nih? Jadi ya kita mau apa ya, ngasih saran gitu ke Pak Wali. Gimana sih kalau misalkan kita kayak Sharing lah, Pak. sharing kayak gitu, bikin yayasan di Tasikmalaya, di mana, di Sukabumi kayak gimana, boleh nggak perizinannya kayak gimana gitu. Boleh. Untuk yayasan kan tidak, yayasan itu kan berdiri mandiri ya. Betul. Artinya tidak boleh pemerintah itu melarang Betul. berdirinya sebuah yayasan, kecuali yayasan yang jelas-jelas mereka terindikasi macam-macam dengan pemerintah ya. Tetapi secara umum yayasan itu setiap warga negara berhak membuat yayasan atau apapun bentuknya. Nah, terus untuk pemerintah Sukabumi sendiri Pak, upayanya tuh dengan sekarang yang kita lihat, maksudnya ini yang kita lihat sebagian ya Pak ya, Iya. yang selama kita ada di Sukabumi Iya, iya, ini, iya. kita lihat masih banyak ya ODGJ di luaran, Iya. masih banyak yang orang-orang yang udah umur sepuh banget tapi masih jualan apa kemarin tuh, jualan apa sih Mas? Itu apa sih? Sapu, Ya. Sapu udah ya. tua Hmm. gitu, masih ada yang jualan apa buat bikin sambal itu. Ya, ulek. Iya gitu kan. Cewek. Apakah maksudnya kok bisa sih, maksudnya masih seumur udah harusnya diam di rumah lah, maksudnya udah umur 89 90 masih keliaran di luar cari rezeki gitu Pak. Menunjukkan produktif orang Sukabumi itu. Mulai dari anak-anak sampai dengan usia lansia produktif. Tapi Tidak kalau ada kita kata tanya apa istirahat. coba Pak? Pak, nah icalan bakat Neng. Oh Bakat bakat, kebutuhan. bakat kebutuhan. Gitu Pak. Bakat kebutuhan. Gitu. Dia bilang bakat kebutuh. Oh oke, bakat gitu kan ya. Nah itu jadi maksudnya upaya dari pemerintah itu tuh buat orang-orang yang banyak, maksudnya yang memerlukan uluran tangan Ya. dan apa support dari Dukungan. pemerintah. Ya itu Dukungannya. tuh gimana tuh Pak? Jadi sebenarnya saya perlu jelaskan dulu, Sukabumi itu dikenal sebagai pusat kegiatan wilayah PKW. PKW antara Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Sukabumi itu sebagai pusat kegiatan wilayah, karena posisi strategisnya Sukabumi. Sehingga jumlah penduduk Sukabumi itu kalau yang real itu hanya 344.000 yang real. Tetapi kalau pagi sampai siang itu bisa lebih 2 juta di sini. Oh gitu ya? Kenapa? Hmm. Karena kita sebagai pusat kegiatan wilayah. Dari Kabupaten Bogor banyak yang ke Sukabumi, ke kota. Dari Kabupaten Sukabumi apalagi, mereka interaksi perdagangan, ekonomi, interaksi pendidikan ke kota Sukabumi. Cianjur pasti ke kota Sukabumi. Nah di sinilah letak crowdednya di satu sisi. Ya. Jadi yang berkeliaran itu, yang ada itu bukan berarti mereka orang kota Sukabumi, Iya, yang iya. mau mencari. tetapi karena Sukabumi itu, kota Sukabumi itu menjadi magnet untuk transaksi perdagangan. Ini sebabnya. Jadi ini harus kita cari nih. Kenapa sih? Siapa sih? Dari mana sih? Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita cari jawabannya. Nah, ini yang terjadi sama kayak Bandung lah, kota Bandung. Kota Bandung itu bukan berarti warga kota Bandung yang berkeliaran. Sangat banyak juga yang berasal dari sekitar kota Bandungnya. Tetapi dalam konteks penanganan sosial,
ya kita tentunya inginnya tidak ada batas geografis, dan dia kan warga masyarakat juga ya. Contoh kalau penanganan ODGJ di Sukabumi itu kan kita ada tiga dinas yang terlibat aktif. Pertama dinas sosial, yang kedua dinas kesehatan, yang ketiga dinas catatan sipil. Tiga dinas ini yang berperan aktif. Ada forumnya FPKJ, kalau saya tidak salah, saya lupa gitu ya lembaga. Kenapa? Kalau ada orang dengan ODGJ yang ketemu, kita ambil mereka, kemudian kita periksa kesehatannya. Dinas kesehatan yang berperan di sini. Dicek kondisi kesehatannya bagus, fisiknya bagus, segala macamnya bagus. Kalau sudah bagus, maka dinas kesehatan akan melimpahkan kepada dinas sosial untuk selanjutnya ditangani oleh dinas sosial. Ya. Kemudian dilihat yang bersangkutan ODGJ yang kita dapatkan ini yang berkeliaran di wilayah kota Sukabumi, mereka punya identitas enggak? Kalau mereka dicek nggak punya KTP, nggak punya identitas, maka mereka ketika ditangani secara kesehatannya akan langsung juga datang dari dinas catatan sipil. Dari sidik jarinya diperiksa, kan sidik jarinya diperiksa, dicek, kita punya alatnya. Oh ini warga kota, muncul alamatnya. Di mana ininya? Begitu dicek, oh enggak, dia tidak muncul nama di kota, tetapi muncul nama di daerah lain. Maka dinas catatan sipil akan melaporkan ke kota tempat warga tersebut berada. Jadi tiga ini yang terlibat aktif nih. Jadi tadi ketika dari kesehatan bayi, kita limpahkan mereka ke dinas sosial. Dinas sosial ini sebenarnya program kita di tahun ini ya, punya rumah singgah, tapi karena COVID, refocusing anggaran, jadi tertunda untuk tahun depan nih pembangunan rumah singgahnya. Nah nanti rumah singgah ini ada tempat untuk beradaptasi dari mereka terbiasa hidup enak di jalanan, ibaratnya sekarang mereka harus hidup lebih teratur. Jadi proses adaptasinya itu di rumah singgah nanti di dinas sosial itu. Gitu sih sementara untuk penanganan ini. Di tingkat kelurahan ada tadi yang saya sebut FPKJF forumnya itu. Saya lupa kepanjangannya apa gitu ya. Ini terdiri dari unsur kepolisian, unsur TNI, unsur puskesmas, dan unsur kelurahan. 4 unsur ini. Nah, ya. Jadi pun ayanu kurang sehat, kita amankan, cek kesehatannya, cek identitasnya, yakinkan dia memang sehat secara fisik, secara ini nggak ada masalah apa-apa selain gangguan kejiwaan. Setelah itu serahkan ke dinas sosial. Alurnya seperti itu alur. Nah itu dia, jadi kan gini Pak, aku punya rencana nih Pak, ini baru wacana Pak. Amin. Amin. Yuk, aslinya. Sama Rian nih rencananya. Kebetulan daerah kota juga. Jadi aku bilang, yuk kita bikin yayasan. Terserah deh mau yayasan kek atau mau ada campur tangan pemerintah kota Sukabumi ke atau apa kek, terserah. Yang penting maksudnya meminimalisir orang di jalanan deh Pak gitu loh. Ya aku bilang ke Rian tuh, kita bikin yuk rumah lah atau ya pokoknya layak aja lah Pak ya. Dibilang layaknya kita sama layaknya mereka mungkin beda ya Pak. Betul. Yang penting layak untuk mereka lah gitu Pak. Yang penting nggak di jalanan, nggak bikin jadi ada beberapa orang yang jadi risih juga gitu loh Pak. Nah terus Rian bilang, oh ya teh ya hayu boleh juga lah gitu. Misalnya wacana itu ada, tapi kan harus butuh support juga dari pemerintah. Persetujuan juga ya. Support lah, butuh support gitu dari pemerintah. Terus cuma mungkin konsepnya itu adalah tidak hanya dari warga Sukabumi, maksudnya si tempat ini tuh, tapi dari mana-mana yang kadang ada apalagi kita ngomongnya ODGJ ya Pak, mereka tuh yang dari keluarga yang kebanyakan adalah keluarga tidak mampu, terus mereka untuk balik ke keluarga kadang nggak terima, akhirnya malah kabur-kaburan. Terjadi lagi lah di jalanan seperti itu, walaupun udah diserahin ke dinas sosial menemukan keluarganya, dibalikin ke keluarga, ya gitu aja terus gitu Pak, nggak ada selesainya gitu. Nah itu dengan wacana kita ini
kalau misalkan nih kita minta support ke pemerintah Sukabumi, bentuk support apa sih gitu Pak? Yang biasanya pemerintah bakal kasih buat ya buat kita gitu Pak. Ya tentunya kalau memang bentuknya kerjasama, ya kita perlu membuat sebuah nota kesepahaman terkait kerjasama yang bisa dijalin antara pemerintah, antara government dengan pihak swasta gitu ya. Ini sangat mungkin kan. Contoh gini teh, saya membuat rumah singgah tapi di Bandung. Saya bikinnya. Buat apa? Buat warga Sukabumi yang mereka harus mendapatkan rawatan rujukan. Kan ada orang yang mereka tuh kanker, tapi nggak bisa diobati di rumah sakit kita, harus diobati di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah kita di sana buat rumah singgah, itu mah gratis buat warga Sukabumi. Silakan warga Sukabumi yang harus dirawat di Bandung, keluarganya boleh nginap di rumah singgah tersebut. Kita siapkan ambulan, kita ada dokter pendamping, ada tenaga medis, ada makan, kita kasih gratis semuanya. Itu kita kerjasama juga. Kita kerjasama dengan rumah zakat kalau di sana. Ya, jadi ada MOU nanti, MOU pemerintah daerah berperan di mana, lembaga tersebut berperan di mana, yayasan tersebut. Nanti kalau teman-teman mau bikin khusus terkait penanganan ODGJ bisa juga. Nanti pemerintah daerah berperan di mana, teman-teman berperan di mana. Itu sangat memungkinkan. Bisa kita bantulah dalam berbagai aspeknya gitu ya. Bisa kita bantu insyaallah. Gitu. Jadi rencana teman kesini tuh satu yaitu ada wacana untuk sampai ke arah situ gitu. Terus kebetulan juga dapat dari dari subscriber dia untuk evakuasi. Gitu. Cuma alhamdulillah Kayak lansia tehnya, nenek segala macam. Kita tuh punya balainya Akakolot ya. Apa? Balainya Akakolot. Artinya apa ya balainya Akakolot? Sayang. Rumah sayang orang tua gitu ya. Mungkinnya bahasa Di Bayangkara. Di Bayangkara kita punya buat apa? Itu buat orang-orang lansia yang mereka terlantar, mereka cuma hidup sendiri, kita tempatkan mereka di sana. Kayak panti jompo gitu. Kayak Panti panti jompo, jompo, iya. seperti itu. Kita tempatkan mereka. Tapi terkadang orang tua itu ya kumaha ya. Mereka kadang lebih betah di rumah yang gubuk atau rumah apa, Iya, karena iya benar. rumah mereka sendiri gitu ya. Padahal anaknya udah nggak ada, kemudian suaranya nggak ada, mereka tinggal di gubuk. Itu di sana sangat representatif kita bikin. Gitu. Ini salah satu peran pemerintah hadir gitu ya di masyarakat gitu. Ya nanti hal-hal yang seperti ini juga akan sangat mungkin ditemui oleh teman-teman di lapangan, di rumah singgah yang teman-teman bangun. Kan biasanya kita kalau di rumah singgah ada aturan. Kadang kan kalau masyarakat yang seperti itu mereka nggak mau terikat dengan aturan ya, atau dengan apa seperti itu. Ya karena yang kita dengar juga rumah singgah yang ada di Sukabumi itu kan bayar ya Pak, yang di kabupaten ya kemarin. Kabupaten. Ya kan? Iya yang Kalau kita kabupaten belum Sukabumi. punya. Itu bayar tuh per berapa sih kemarin ya? Per bulan. 2,5 juta gitu. Ya, makanya kan orang kadang yaitu yang tadi kebanyakan kan yang bermasalah itu adalah yang di kelas Yang bawah kurang ya mampu. Pak, iya yang kurang mampu. Jadi mereka lebih ya udahlah mau nggak mau dibawa ke rumah, jadi masyarakat mau nggak mau kan mesti menerima gitu. Padahal sebenarnya kan orang yang seperti itu tuh butuh bukan dijauhin dari masyarakat juga sih Pak, cuma jadi bulian lah, jadi masyarakat tetap dijauhin juga lah gitu loh. Saya menyambut baik kalau teman-teman memang mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Saya menyambut baik, maka silakan kita bisa diskusikan nanti sampai ke teknisnya seperti apa. Insyaallah. Sebenarnya salah satu program yang kita jalan sama Bang Rian ini adalah sebenarnya sebagai salah satu sarana informasi. Jadi banyak ODGJ itu akhirnya menemukan keluarganya setelah kami liput. Jadi itu sih sebenarnya salah satu tujuan kita ya. Jadi misalnya yang dimana kayak kemarin kita kejadian di Bandung, tiba-tiba dari keluarganya dari Indramayu pas setelah nonton YouTube kita, ini orang udah 17 tahun hilang. Bahkan yang 30 tahun Ada yang 30 ketemu. tahun hilang. Jadi itu Pak, itu sebenarnya salah satu. Jadi kita sebagai mungkin media Sarana. sosialnya ini menjadi sarana. Jadi kalau kita ketemu misalnya orang seperti Bapak bilang belum tentu orang Sukabumi yang ODGJ-nya tiba-tiba kami liput. Karena mohon maaf ya, terkadang itu ada penanganan yang sifatnya ya
apa ya, nggak bener lah. Ketemu ODGJ, bawa kirim kemana, Iya. buang di situ. Iya. Ada yang penanganan yang nggak bener gitu. Iya benar. Ada ODGJ di daerah ini, ambil, Pindah kemana? kirim ke daerah sana. itu. Oh gitu ya Pak? Ada seperti itu, penanganan seperti itu. Yang penting tidak ada di Di wilayah mereka. geografisnya. Ini yang sangat kita sesalkan. Iya. Makanya terkenalnya itu Sukabumi sebagai tempat pembuangan ODGJ. Pembuangan ya. Terkenalnya. Mungkin waktu dulu pengalaman jadi Bukan. Justru cocok ya teh. Maksudnya kita bikin kayak rumah singgah di sini. Ya, jadi siapa yang dibuang di sini kita liput, tiba-tiba ada keluarganya dari daerah lain yang bisa menemukan kan, alhamdulillah. Seperti Fokusnya itu sih itu aja sih Pak. Maksudnya fokusnya nyari keluarganya. Iya, fokusnya di situ ya, mempertemukan sama keluarganya. Bukan fokus di ngurusinnya sih sebenarnya. Iya. Kalau ngurusinnya ada dinas sosial yang lebih Iya, yang lebih mengerti lah. Gitu. Ya cuma kalau ketemu di jalan kan mau nggak mau mesti Rian dulu yang ada di garda terdepan ketemu dia yang harus ini kan dia kan yang sudah tahu kan Iya. pengalaman dia Iya, sebagai gitu. pawangnya. Baru dia bawa ke dinas sosial biasanya gitu. Dari dinas sosial nanti seperti apanya kan dinas sosial yang lebih ini. Nah tapi dengan adanya media YouTube-nya dia biasanya dia up coba Untuk siapa nih mempertemukan, ya. jadi sebenarnya ODGJ itu bisa balik ke keluarganya ya Pak ya dengan ini ya. Sangat bisa. Tadi harapannya kan rumah singgah itu menjadi proses adaptasi kan deh ya. Yang awalnya dia bebas, yang awalnya dia liar, yang awalnya dia tidak terkendali, ketika masuk ke rumah singgah, proses untuk merecovery dirinya itu terjadi di rumah singgah itu. Cuma ya itu kalaupun balik ke keluarganya terima atau enggak Masalahnya itu. Nah, that's why kita butuh rumah singgah yang gede gitu. Proses selanjutnya juga seperti apa tinggal hubungin mungkin. Ya Semoga aku minta semoga- supportnya aja dari Nah, Bapak itu, ya. minta supportnya Doain aja. sing Semoga kita lancar. ini bagi saya juga menjadi kebanggaan karena Amin. di sini ada rumah singgah yang dibangun bersama, yang kemudian menjadi tempat kolaborasi bersama. Ayo kita jangan nyari ODGJ. Bapak tidak kondusif ya Pak ya. Kalau Bapak aku ajakin deh Pak tadi Pak. Aku udah kepikiran sama aku bilang tadi kan sama Aryo kan. Padahal bilang Sabtu atau Minggu padahal itu paling enak sambil jalan-jalan di Sukabumi itu. Bener. Lu sih balik-balik. Sabtu nanti kalau hari Sabtu atau Minggu kesini lagi kita hunting dah. Ya. Penting tuh ya. Kita hunting. Anjing Bapak. Kita bisa ke pasar, bisa ke beberapa pusat. Ini kan biasanya kan mereka ada di tempat-tempat taman publik ya. Iya. Di taman publik mereka nyumput di taman publik gitu ya. Biasa di situ yang ada ini. Ada tempat-tempat yang biasa jadi favorit mereka lah seperti itu. Boleh. Siap. Next, kita kesini lagi ya. Udah diundang loh Bapak Ya. Sabtu Minggu loh. Sabtu Minggu nih. Kalau Bapak bilang Sabtu Minggu kita hunting. Bukan hunting cewek Sukabumi ya, Yan? ODGJ loh ya. Bukan hunting cewek. Oh, itu bagian, bagian ya Pak. betul Pak, bagian. Ya. Silakan. Saya bangga kalau Iya. perlahan-lahan warga Sukabumi tingkat kejombloannya berkurang. Ya. Tuh. Oh. Kamu ikut juga Mas? Ikut. Tanpa berpikir. Jakarta Sukabumi sekarang cepat, ada tol. Coba Bapak kapan tolnya Iya, dibuka Pak, yang kapan? Cibadak? Tol itu 2021 pertengahan sampai ke Cibadak. Nah. Pertengahan 2021. Oh. Sekarang bulan lagi. Sebentar lagi. Bentar lagi, sekarang aja udah ketolong banget Pak. Sekarang 2 jam kemarin saya. Iya udah ketolong kan. Sekarang udah Dari 2 jam? jam. Jam berangkat jam berapa Mbak? Jam 11 hampir. Oh, Jam iya, 10 lewat. malam. Iya dong, harus tahu jamnya ya. Iya. Gitu aja sih Pak. Ya, terima kasih untuk Bangga. waktunya ya Pak ya. Hatur nuhun semuanya. Sami-sami. Terima kasih kita berkolaborasi, kita bangun negeri. Ya, amin. Sukses juga buat Bapak Amin, ya Pak ya. amin. Nuhun buat waktunya, Sorry, nuhun Teh. buat wawancaranya. Salam buat Kakang Prabu. Oh iya.